Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Dr. Rino SPD MPD MM. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Baiklah, kami kelompok 14 ingin menampilkan hasil diskusi kami, yang mana kelompok ini beranggotakan yang pertama saya sendiri, Lydia Rahmatul Fadila, dan Maitza Zahra. Baiklah, kita akan masuk pada materi pertama, yaitu laporan penelitian. Baiklah, teman-teman, kami akan masuk kepada materi pertama, yaitu tujuan penyusunan laporan. Laporan penelitian adalah informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun lisan dengan tujuan untuk mengomunikasikan kesimpulan hasil atau temuan penelitian dan rekomendasi yang diperlukan. Tujuan Tujuan penyusunan laporan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, penelitian dasar dan penelitian terapan. Kita masuk kepada penelitian dasar. Pada umumnya dilakukan di lingkungan akademik, namun dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu penelitian dosen dan yang kedua yaitu penelitian mahasiswa. Yang kedua kita masuk kepada penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang praktis, yang mana dihadapi oleh situasi atau organisasi tertentu yang umumnya dilakukan di lingkungan pemerintah atau bisnis. Baik, kita masuk kepada materi kedua. Materi kedua yaitu format laporan. Di sini teman-teman bisa lihat itu adalah contoh ilustrasi gambar dari format laporan. Yang mana format laporan penelitian pada dasarnya merupakan kerangka pengorganisasian dari bagian-bagian laporan penelitian. Format laporan penelitian secara umum dapat disusun berdasarkan tiga bagian. Yang pertama yaitu halaman judul atau titel page, yaitu halaman judul merupakan bagian pembukaan dari laporan penelitian yang memuat informasi antara lain mengenai judul penelitian, judul laporan, identitas penyusun laporan, kepada siapa laporan tersebut ditujukan, dan periode penyusunan laporan. Yang kedua yaitu halaman pengesahan. Laporan penelitian akademik atau penelitian dosen ataupun mahasiswa biasanya mempunyai halaman pengesahan, yaitu bagian dari laporan penelitian yang berisi identitas peneliti, sumber biaya penelitian, dan otorisasi atau persetujuan dosen pembimbing penelitian dan institusi yang berkepentingan. Lanjut kepada daftar isi. Daftar isi adalah bagian pembukaan dan laporan penelitian yang memberikan informasi mengenai bagian dan subbagian pembahasan dalam laporan disertai dengan referensi nomor halaman. Lalu masuk kepada kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian pembukaan dari laporan penelitian yang memuat maksud dan tujuan peneliti menyusun laporan. Dan terakhir yaitu abstrak. Nama lain dari abstrak sering digunakan dalam laporan penelitian yaitu sinopsis. Dan atau bisa disebut dengan ringkasan atau intisari. Abstrak merupakan bagian vital dalam laporan penelitian karena bagian pembukaan dari laporan penelitian ini memberikan informasi secara ringkas mengenai alasan peneliti melakukan penelitian tersebut, aspek-aspek masalah yang ditelitinya maupun metode-metode apa yang dia gunakan untuk meneliti, dan yang terakhir yaitu kesimpulan hasil penelitian. Next, kita masuk pada materi pendahuluan atau introduction. Pendahuluan merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang sedikitnya memuat tiga aspek. Yang pertama, latar belakang yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian. Yang kedua, rumusan masalah penelitian. Yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan ini, peneliti harus menyatakan rumusan masalah yang diteliti secara jelas dan dapat diuji melalui pengumpulan data. Uraian berikutnya adalah penjelasan mengenai tujuan yang diharapkan oleh peneliti dengan adanya penelitian tersebut dan manfaat atau kontribusi apa yang diberikan oleh hasil penelitian tersebut, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis. Lanjut kepada materi selanjutnya yaitu kerangka teoristis.
Kerangka teoritis yang juga disebut sebagai landasan teoritis atau telaah literatur merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang diletakkan pada bab 2. Bagian ini memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian. Pembahasan ini pada bagian ini difokuskan pada literatur-literatur yang membahas konsep teoritis yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan bagian dari isi laporan yang menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang sedang dilaporkan. Beberapa hal yang biasanya diuraikan pada bagian ini yaitu sumber data, horizon waktu, unit analisis data, metode pengumpulan dan pemilihan data, atau variabel dan pengukurannya, serta metode statistik apa yang digunakan untuk menganalisis laporan tersebut. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Meitza Zahra. Kepada Meitza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi mengenai hasil dan pembahasan di mana hasil ini merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang memberikan informasi mengenai hasil analisis data yang membantu peneliti menginterpretasi data yang diteliti sehingga memudahkan untuk membuat kesimpulan. Nah, hasil analisis yang data yang dikemukakan pada bagian ini antara lain membuat deskripsi statistik mengenai sampel penelitian, demokrasi responden jika ada, variabel-variabel penelitian dan hasil pengujian hipotesis. Nah, untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan menginterpretasi hasil analisis data pada bagian ini biasanya digunakan tabel dan grafik. Nah, selain itu pembahasan merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang mendiskusikan implikasi dari hasil analisis data dan interpretasi yang dibuat oleh peneliti. Nah, jika penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis, dalam bagian ini dibahas konsekuensi dari hasil pengujian yang kemungkinan menolak atau mendukung hipotesis. Dalam pembahasan, peneliti dapat merujuk hasil penelitian-penelitian setopik yang sesuai atau tidak sesuai dengan hasil penelitian yang sedang dilaporkan. Nah, contohnya itu ada hasil analisis regresi. Nah, selanjutnya itu materi mengenai kesimpulan atau conclusion, di mana kesimpulan ini merupakan bagian dari isi laporan peneliti yang memuat informasi mengenai kesimpulan yang dibuat oleh peneliti. Kesimpulan yang dibuat biasanya merupakan pendapat singkat peneliti berdasarkan hasil dari pembahasan pada bagian sebelumnya. Nah, berdasarkan kesimpulan yang dibuat, peneliti selanjutnya biasanya membuat rujukan beberapa hasil penelitian sebelumnya untuk perbandingan apakah temuan penelitiannya mendukung atau menolak hasil temuan penelitian sebelumnya. Nah, berikut ini adalah contoh uraian pada bagian kesimpulan dari suatu laporan penelitian. Misalnya, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Wilson pada tahun 1986, Raibum dan penelitian Livnat dan Zarawin karena dalam periode sampel penelitian ini tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara laba, akrual, dan arus kas dengan return saham. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang sama dengan hasil penelitian Wahyuni dan Ngaisah yang juga menggunakan Bursa Efek Jakarta sebagai sampel penelitian. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keterbatasan atau limitation. Nah, keterbatasan ini merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang mengemukakan kelemahan-kelemahan yang disadari oleh peneliti dalam melakukan penelitian yang sedang melaporkan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, keterbatasan penelitian ini merupakan indikasi yang penting yang harus dikemukakan, terutama untuk penelitian berikutnya yang akan menggunakan penelitian yang sedang dilaporkan sebagai bahan rujukan. Banyak faktor yang memungkinkan dapat menyebabkan keterbatasan penelitian, di antaranya yang pertama yaitu kompleksitas masalah yang diteliti, sehingga kemungkinan adanya pengaruh faktor lain yang tidak diteliti terhadap variabel yang diamati. Yang kedua yaitu aspek-aspek yang terkait dengan desain penelitian, misalnya penentuan waktu, unit analisis, setting penelitian. Yang ketiga, kelemahan pada penentuan kerangka sampel dan metode pemilihan sampel yang tidak acak. Yang keempat, kemungkinan adanya kesalahan yang ditimbulkan oleh responden dan non-responden. Yang kelima, variabel yang diteliti dan instrumen pengukur yang digunakan. Yang keenam, metode statistik yang digunakan dalam pengujian data.
Eh, Contohnya yaitu eh, misalnya hasil penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Pertama, hubungan antara perubahan laba akuntansi dengan rasio keuangan dan hubungan antara nilai PR dengan cumulative excess rate return mungkin dipengaruhi oleh faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kedua, sampel yang digunakan tidak random dan hasil mendasarkan pada perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi. Ketiga, penelitian ini melakukan pengujian tanpa mempertimbangkan size effect. Ukuran perusahaan mungkin mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Nah, selanjutnya itu materi mengenai eh, rekomendasi atau recommendation, di mana rekomendasi ini merupakan bagian akhir dari isi laporan penelitian yang memuat rekomendasi atau saran yang diberikan oleh peneliti. Rekomendasi pada penelitian dasar dimaksudkan sebagai masukan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang menggunakan topik sejenis dengan penelitian yang dilaporkan. Rekomendasi pada penelitian terapan biasanya berupa saran-saran untuk membuat kebijakan atau penentuan tindakan yang akan dilakukan. Contohnya itu misalnya dengan hasil penelitian yang beragam mengenai arti penting construct job insecurity dalam suatu proses turnover yang dihadapi oleh organisasi, maka penelitian selanjutnya dapat lebih difokuskan pada pemahaman hubungan kontrak tersebut dengan berbagai variabel yang ada dan arti pentingnya pembentukan persepsi karyawan. Nah, selanjutnya itu materi mengenai lampiran atau appendix. Nah, laporan penelitian biasanya menyertakan lampiran-lampiran yang memuat formulir pengumpulan data instrumen, pengukur, kalkulasi, rincian, label, daftar, pustaka, dan referensi. Materi yang dimuat dalam lampiran merupakan materi yang bersifat teknis atau rinci yang kurang relevan jika disediakan pada bagian isi laporan. Nah, pemuatan formulir, kalkulasi rinci, dan label yang bersifat umum ke dalam laporan ini didasari pada pertimbangan bahwa materi-materi tersebut akan mengganggu pembahasan materi pokok pada bagian isi laporan penelitian. Misalnya, label yang dimuat pada bagian isi laporan dipertimbangkan sebagai materi yang terkait dan membantu penjelasan materi pokok. Nah, pemuatan kalkulasi rinci biasanya selain menambah panjang halaman pada bagian isi laporan, kemungkinan akan mengabulkan fokus penjelasan materi pokok. Pada bagian lampiran peneliti dapat membuat daftar pustaka untuk semua literatur yang menjadi bahan bacaan atau membuat referensi, yaitu terbatas pada literatur yang dikutip pada materi pokok laporan penelitian. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai penulisan laporan atau report writing. Nah, faktor lain yang perlu diketahui oleh peneliti untuk menyusun laporan penelitian, di samping tujuan penyusunan, materi dan format laporan penelitian adalah berkaitan dengan penulisan laporan. Nah, yaitu proses dan teknik penulisan, penerapan penulisan dengan baik akan membantu kelancaran dalam penyusunan laporan penelitian. Nah, dapat dilihat dari gambar di samping, mulai dari penyiapan materi dan data, menentukan format laporan, menyusun garis besar materi, menuliskan draft laporan, lalu memikirkan efektivitas dan efisiensi penggunaan kalimat, memperbaiki tata bahasa dan penggunaan istilah, serta mengevaluasi kesesuaian proporsi, lalu menulis laporan finalnya. Selanjutnya, yaitu mengenai proses penulisan atau writing process, di mana tahap pekerjaan yang biasa dilakukan oleh peneliti, penulisan laporan dapat dilihat dari gambar yang tadi saya jelaskan. Setelah peneliti menyiapkan data dan materi yang akan dibuat dalam laporan, peneliti mempertimbangkan penyusunan format laporan secara keseluruhan. Dalam penulisan skripsi, tesis, atau disertasi, mahasiswa dapat menggunakan ketentuan format laporan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Tahap selanjutnya, berdasarkan format laporan yang ditentukan, peneliti membuat garis besar materi, menulis draft atau konsep laporan. Setelah menyusun draft laporan, peneliti perlu mengedit penggunaan kalimat yang tidak efektif dan tidak efisien, kekeliruan tata bahasa, dan istilah-istilah yang digunakan. Nah, sebelum sampai pada penyusunan laporan final, peneliti perlu mengevaluasi proporsi bagian-bagian dalam laporan dan relevansi pembahasan dari bagian awal sampai dengan akhir laporan. Nah, selanjutnya materi mengenai teknik penulisan atau technical writing, di mana laporan penulisan ini disusun untuk memberikan informasi dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak lain. Penulisan laporan penelitian ini mempunyai variasi teknik dan gaya yang berpengaruh pada pembacanya. Nah, perguruan tinggi penyelenggara pendidikan gelar biasanya menerbitkan ketentuan yang mengatur teknik dan gaya penulisan laporan penelitian mahasiswa seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, ketentuan tersebut antara lain mengatur jenis kertas sampul dan isi laporan, ukuran kertas, panjang halaman, catatan, kutipan, gambar,
penulisan huruf, tanda baca, pemisahan kalimat, dan pemberian nomor. Seperti catatan atau notes, catatan dapat berupa referensi, penjelasan, atau komentar yang diletakkan di luar badan tulisan. Pemuatan catatan dalam laporan mempunyai maksud untuk menunjukkan sumber informasi atau memberikan topik penjelasan. Nah, selain itu ada kutipan atau quotation, yaitu tujuan pengutipan pada dasarnya adalah memberikan ilustrasi yang menjelaskan, menegaskan, atau memberi dukungan terhadap ide, argumentasi, atau kesimpulan peneliti. Nah, selanjutnya ada tabel dan grafik. Informasi yang disajikan dalam laporan peneliti biasanya berkaitan dengan informasi yang disusun, diklasifikasi, diringkas, dan disusun dalam bentuk tabel atau grafik agar jelas dan mudah dipahami oleh pembaca laporan. Nah, yang terakhir itu ada gaya atau style. Yang dimaksud di sini adalah gaya penulisan dalam laporan penelitian, antara lain mencakup teknik penulisan. Yang pertama misalnya huruf, misalnya kapital, miring, ataupun tebal. Yang kedua ada tanda baca, misalnya titik, koma, atau tanda kurung. Yang ketiga misalnya pemisahan kata. Yang keempat misalnya penggunaan singkatan. Yang kelima misalnya teknik penulisan paragraf. Dan yang keenam misalnya pemberian nomor, bagian bab, subbab, dan halaman agar lebih terkelompok, terinci. Nah, pemberian nomor pada laporan penelitian, kecuali nomor halaman yang umumnya menggunakan sistem numerik, dapat menggunakan sistem numerik alfabetik atau kombinasi dari keduanya. Sistem penomoran halaman biasanya mengatur penomoran pada bagian pembukaan dan isi laporan, serta pengaturan tempat nomor halaman. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian materi yang dapat kami jelaskan dan bisa diambil kesimpulannya, yaitu laporan penelitian pada dasarnya memuat informasi mengenai kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi yang diperlukan. Format laporan penelitian tergantung pada tujuan penyusunan laporan yang terkait dengan tujuan penelitian. Format laporan penelitian secara umum terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan lampiran. Baiklah, teman-teman, hanya itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan jika ada teman-teman yang ingin menanya, silakan berikan pertanyaan melalui komen komentar yang berada pada YouTube kami. Sekian presentasi kami hari ini. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.